Hutan Kemadoh, yang terletak di kawasan KP Harandu Blatung, Jawa Tengah, dikenal sebagai hutan yang angker. Banyak penduduk sekitar yang menghindari untuk masuk ke dalam hutan ini, terutama saat malam hari. Mereka berkata bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, yang sering mengganggu orang yang berani melintas. Tokoh utama, Dimas, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di KP Harandu Blatung. Ia diberi tugas untuk melakukan survei dan inventarisasi tanaman di kawasan hutan Kemadoh, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penjaga hutan. Mereka memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh menjelajah ke dalam hutan, karena ada sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, ada seorang pemburu yang tewas dibunuh oleh makhluk gaib di hutan ini. Pada malam pertama Dimas menginap di pos jaga hutan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tak dapat dipahami. Meskipun ia merasa penasaran, Dimas berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seolah-olah mengawasinya, memaksanya untuk tetap terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, rasa penasaran Dimas semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang misteri hutan tersebut. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang dan menemukan sebuah tempat yang tampak tidak biasa. Di sana, terdapat sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat ia menggali lebih dalam tentang makam tersebut, seorang penjaga hutan bernama Pak Lurah tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah menceritakan bahwa makam tersebut milik seorang dukun sakti yang pernah menguasai hutan Kemadoh. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan dikatakan mengubah dirinya menjadi makhluk gaib yang menghantui hutan ini setelah kematiannya. Dimas yang merasa penasaran, mencoba mencari tahu lebih lanjut, dan semakin dalam ia menelusuri hutan, semakin aneh kejadian yang ia alami. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kali ini semakin dekat dan semakin jelas. Dimas merasa ada yang mengikuti langkahnya, dan suara-suara halus mulai terdengar, seolah-olah makhluk itu ingin berkomunikasi. Di tengah perjalanan, Dimas hampir tersesat, namun ia tiba-tiba menemukan sebuah cahaya yang menuntunnya keluar dari hutan. Sesampainya di pos jaga, Dimas menceritakan pengalaman menegangkan itu kepada Pak Lurah, yang semakin cemas dan meminta Dimas untuk segera meninggalkan hutan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh peristiwa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan ia yakin bahwa hantu yang menghantui hutan Kemadoh adalah bukan sekadar mitos. Dimas memutuskan untuk kembali masuk ke hutan pada malam hari, kali ini lebih mempersiapkan diri. Saat ia tiba di makam tua yang pertama kali ia temui, ia merasa ada energi yang kuat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara bisikan halus semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok gaib yang menyeramkan, sosok yang pernah diceritakan oleh Pak Lurah. Itu adalah hantu sang dukun, yang tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas yang sudah siap dengan keberaniannya, mengingat semua informasi yang ia kumpulkan tentang dukun tersebut. Ia menyadari bahwa dukun itu bukan hanya seorang pemangku ilmu hitam, tapi juga seorang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Hantu itu tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatnya. Dimas kemudian mencoba untuk berbicara dengan sosok tersebut, menawarkan untuk membebaskannya dari kutukan dengan cara yang ia pelajari dari penelitian di universitasnya. Dengan tekad yang kuat, Dimas berhasil melakukan sebuah ritual sederhana untuk menghentikan kutukan tersebut. Sosok dukun itu pun menghilang, meninggalkan hutan Kemadoh yang kini terasa lebih tenang. Namun, sebelum pergi, sosok itu memberikan sebuah pesan kepada Dimas. Jangan lupakan hutan ini, karena hutan ini tak hanya milik kami yang telah mati, tetapi juga milik mereka yang hidup. Jaga keseimbangan alam ini. Keesokan harinya, Dimas kembali ke pos jaga dengan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa hutan Kemadoh tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa pulang bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Akhir cerita.
Hutan Kemadoh, yang terletak di kawasan KPH Randu Blatung, Jawa Tengah, dikenal sebagai hutan yang angker. Banyak penduduk sekitar yang menghindari untuk masuk ke dalam hutan ini, terutama saat malam hari. Mereka berkata bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, yang sering mengganggu orang yang berani melintas. Tokoh utama, Dimas, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di KPH Randu Blatung. Ia diberi tugas untuk melakukan survei dan inventarisasi tanaman di kawasan hutan Kemadoh, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penjaga hutan. Mereka memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh menjelajah ke dalam hutan, karena ada sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, ada seorang pemburu yang tewas dibunuh oleh makhluk gaib di hutan ini. Pada malam pertama Dimas menginap di pos jaga hutan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tak dapat dipahami. Meskipun ia merasa penasaran, Dimas berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seolah-olah mengawasinya, memaksanya untuk tetap terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, rasa penasaran Dimas semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang misteri hutan tersebut. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang dan menemukan sebuah tempat yang tampak tidak biasa. Di sana, terdapat sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat ia menggali lebih dalam tentang makam tersebut, seorang penjaga hutan bernama Pak Lurah tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah menceritakan bahwa makam tersebut milik seorang dukun sakti yang pernah menguasai hutan Kemadoh. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan dikatakan mengubah dirinya menjadi makhluk gaib yang menghantui hutan ini setelah kematiannya. Dimas yang merasa penasaran, mencoba mencari tahu lebih lanjut, dan semakin dalam ia menelusuri hutan, semakin aneh kejadian yang ia alami. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kali ini semakin dekat dan semakin jelas. Dimas merasa ada yang mengikuti langkahnya, dan suara-suara halus mulai terdengar, seolah-olah makhluk itu ingin berkomunikasi. Di tengah perjalanan, Dimas hampir tersesat, namun ia tiba-tiba menemukan sebuah cahaya yang menuntunnya keluar dari hutan. Sesampainya di pos jaga, Dimas menceritakan pengalaman menegangkan itu kepada Pak Lurah, yang semakin cemas dan meminta Dimas untuk segera meninggalkan hutan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh peristiwa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan ia yakin bahwa hantu yang menghantui hutan Kemadoh adalah bukan sekadar mitos. Dimas memutuskan untuk kembali masuk ke hutan pada malam hari, kali ini lebih mempersiapkan diri. Saat ia tiba di makam tua yang pertama kali ia temui, ia merasa ada energi yang kuat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara bisikan halus semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok gaib yang menyeramkan, sosok yang pernah diceritakan oleh Pak Lurah. Itu adalah hantu sang dukun, yang tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas yang sudah siap dengan keberaniannya, mengingat semua informasi yang ia kumpulkan tentang dukun tersebut. Ia menyadari bahwa dukun itu bukan hanya seorang pemangku ilmu hitam, tapi juga seorang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Hantu itu tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatnya. Dimas kemudian mencoba untuk berbicara dengan sosok tersebut, menawarkan untuk membebaskannya dari kutukan dengan cara yang ia pelajari dari penelitian di universitasnya. Dengan tekad yang kuat, Dimas berhasil melakukan sebuah ritual sederhana untuk menghentikan kutukan tersebut. Sosok dukun itu pun menghilang, meninggalkan hutan Kemadoh yang kini terasa lebih tenang. Namun, sebelum pergi, sosok itu memberikan sebuah pesan kepada Dimas, "Jangan lupakan hutan ini, karena hutan ini tak hanya milik kami yang telah mati, tetapi juga milik mereka yang hidup. Jaga keseimbangan alam ini." Keesokan harinya, Dimas kembali ke pos jaga dengan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa hutan Kemadoh tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa pulang bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Akhir cerita.
Hutan Kemadoh, yang terletak di kawasan KPH Randu Blatung, Jawa Tengah, dikenal sebagai hutan yang angker. Banyak penduduk sekitar yang menghindari untuk masuk ke dalam hutan ini, terutama saat malam hari. Mereka berkata bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, yang sering mengganggu orang yang berani melintas. Tokoh utama, Dimas, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di KPH Randu Blatung. Ia diberi tugas untuk melakukan survei dan inventarisasi tanaman di kawasan hutan Kemadoh, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penjaga hutan. Mereka memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh menjelajah ke dalam hutan, karena ada sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, ada seorang pemburu yang tewas dibunuh oleh makhluk gaib di hutan ini. Pada malam pertama Dimas menginap di pos jaga hutan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tak dapat dipahami. Meskipun ia merasa penasaran, Dimas berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seolah-olah mengawasinya, memaksanya untuk tetap terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, rasa penasaran Dimas semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang misteri hutan tersebut. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang dan menemukan sebuah tempat yang tampak tidak biasa. Di sana, terdapat sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat ia menggali lebih dalam tentang makam tersebut, seorang penjaga hutan bernama Pak Lurah tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah menceritakan bahwa makam tersebut milik seorang dukun sakti yang pernah menguasai hutan Kemadoh. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan dikatakan mengubah dirinya menjadi makhluk gaib yang menghantui hutan ini setelah kematiannya. Dimas yang merasa penasaran, mencoba mencari tahu lebih lanjut, dan semakin dalam ia menelusuri hutan, semakin aneh kejadian yang ia alami. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kali ini semakin dekat dan semakin jelas. Dimas merasa ada yang mengikuti langkahnya, dan suara-suara halus mulai terdengar, seolah-olah makhluk itu ingin berkomunikasi. Di tengah perjalanan, Dimas hampir tersesat, namun ia tiba-tiba menemukan sebuah cahaya yang menuntunnya keluar dari hutan. Sesampainya di pos jaga, Dimas menceritakan pengalaman menegangkan itu kepada Pak Lurah, yang semakin cemas dan meminta Dimas untuk segera meninggalkan hutan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh peristiwa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan ia yakin bahwa hantu yang menghantui hutan Kemadoh adalah bukan sekadar mitos. Dimas memutuskan untuk kembali masuk ke hutan pada malam hari, kali ini lebih mempersiapkan diri. Saat ia tiba di makam tua yang pertama kali ia temui, ia merasa ada energi yang kuat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara bisikan halus semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok gaib yang menyeramkan, sosok yang pernah diceritakan oleh Pak Lurah. Itu adalah hantu sang dukun, yang tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas yang sudah siap dengan keberaniannya, mengingat semua informasi yang ia kumpulkan tentang dukun tersebut. Ia menyadari bahwa dukun itu bukan hanya seorang pemangku ilmu hitam, tapi juga seorang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Hantu itu tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatnya. Dimas kemudian mencoba untuk berbicara dengan sosok tersebut, menawarkan untuk membebaskannya dari kutukan dengan cara yang ia pelajari dari penelitian di universitasnya. Dengan tekad yang kuat, Dimas berhasil melakukan sebuah ritual sederhana untuk menghentikan kutukan tersebut. Sosok dukun itu pun menghilang, meninggalkan hutan Kemadoh yang kini terasa lebih tenang. Namun, sebelum pergi, sosok itu memberikan sebuah pesan kepada Dimas. Jangan lupakan hutan ini, karena hutan ini tak hanya milik kami yang telah mati, tetapi juga milik mereka yang hidup. Jaga keseimbangan alam ini. Keesokan harinya, Dimas kembali ke pos jaga dengan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa hutan Kemadoh tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa pulang bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Akhir cerita.
Hutan Kemadoh, yang terletak di kawasan KP Harandu Blatung, Jawa Tengah, dikenal sebagai hutan yang angker. Banyak penduduk sekitar yang menghindari untuk masuk ke dalam hutan ini, terutama saat malam hari. Mereka berkata bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, yang sering mengganggu orang yang berani melintas. Tokoh utama, Dimas, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di KP Harandu Blatung. Ia diberi tugas untuk melakukan survei dan inventarisasi tanaman di kawasan hutan Kemadoh, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penjaga hutan. Mereka memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh menjelajah ke dalam hutan, karena ada sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, ada seorang pemburu yang tewas dibunuh oleh makhluk gaib di hutan ini. Pada malam pertama Dimas menginap di pos jaga hutan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tak dapat dipahami. Meskipun ia merasa penasaran, Dimas berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seolah-olah mengawasinya, memaksanya untuk tetap terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, rasa penasaran Dimas semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang misteri hutan tersebut. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang dan menemukan sebuah tempat yang tampak tidak biasa. Di sana, terdapat sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat ia menggali lebih dalam tentang makam tersebut, seorang penjaga hutan bernama Pak Lurah tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah menceritakan bahwa makam tersebut milik seorang dukun sakti yang pernah menguasai hutan Kemadoh. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan dikatakan mengubah dirinya menjadi makhluk gaib yang menghantui hutan ini setelah kematiannya. Dimas yang merasa penasaran, mencoba mencari tahu lebih lanjut, dan semakin dalam ia menelusuri hutan, semakin aneh kejadian yang ia alami. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kali ini semakin dekat dan semakin jelas. Dimas merasa ada yang mengikuti langkahnya, dan suara-suara halus mulai terdengar, seolah-olah makhluk itu ingin berkomunikasi. Di tengah perjalanan, Dimas hampir tersesat, namun ia tiba-tiba menemukan sebuah cahaya yang menuntunnya keluar dari hutan. Sesampainya di pos jaga, Dimas menceritakan pengalaman menegangkan itu kepada Pak Lurah, yang semakin cemas dan meminta Dimas untuk segera meninggalkan hutan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh peristiwa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan ia yakin bahwa hantu yang menghantui hutan Kemadoh adalah bukan sekadar mitos. Dimas memutuskan untuk kembali masuk ke hutan pada malam hari, kali ini lebih mempersiapkan diri. Saat ia tiba di makam tua yang pertama kali ia temui, ia merasa ada energi yang kuat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara bisikan halus semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok gaib yang menyeramkan, sosok yang pernah diceritakan oleh Pak Lurah. Itu adalah hantu sang dukun, yang tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas yang sudah siap dengan keberaniannya, mengingat semua informasi yang ia kumpulkan tentang dukun tersebut. Ia menyadari bahwa dukun itu bukan hanya seorang pemangku ilmu hitam, tapi juga seorang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Hantu itu tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatnya. Dimas kemudian mencoba untuk berbicara dengan sosok tersebut, menawarkan untuk membebaskannya dari kutukan dengan cara yang ia pelajari dari penelitian di universitasnya. Dengan tekad yang kuat, Dimas berhasil melakukan sebuah ritual sederhana untuk menghentikan kutukan tersebut. Sosok dukun itu pun menghilang, meninggalkan hutan Kemadoh yang kini terasa lebih tenang. Namun, sebelum pergi, sosok itu memberikan sebuah pesan kepada Dimas, "Jangan lupakan hutan ini, karena hutan ini tak hanya milik kami yang telah mati, tetapi juga milik mereka yang hidup. Jaga keseimbangan alam ini." Keesokan harinya, Dimas kembali ke pos jaga dengan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa hutan Kemadoh tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa pulang bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Akhir cerita.
Hutan Kemadoh, yang terletak di kawasan KPH Randu Blatung, Jawa Tengah, dikenal sebagai hutan yang angker. Banyak penduduk sekitar yang menghindari untuk masuk ke dalam hutan ini, terutama saat malam hari. Mereka berkata bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, yang sering mengganggu orang yang berani melintas. Tokoh utama, Dimas, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di KPH Randu Blatung. Ia diberi tugas untuk melakukan survei dan inventarisasi tanaman di kawasan hutan Kemadoh, sebuah tempat yang jarang dijamah manusia. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para penjaga hutan. Mereka memperingatkannya untuk tidak terlalu jauh menjelajah ke dalam hutan, karena ada sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Konon, ada seorang pemburu yang tewas dibunuh oleh makhluk gaib di hutan ini. Pada malam pertama Dimas menginap di pos jaga hutan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan yang tak dapat dipahami. Meskipun ia merasa penasaran, Dimas berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seolah-olah mengawasinya, memaksanya untuk tetap terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, rasa penasaran Dimas semakin besar. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang misteri hutan tersebut. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang dan menemukan sebuah tempat yang tampak tidak biasa. Di sana, terdapat sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Saat ia menggali lebih dalam tentang makam tersebut, seorang penjaga hutan bernama Pak Lurah tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah menceritakan bahwa makam tersebut milik seorang dukun sakti yang pernah menguasai hutan Kemadoh. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan dikatakan mengubah dirinya menjadi makhluk gaib yang menghantui hutan ini setelah kematiannya. Dimas yang merasa penasaran, mencoba mencari tahu lebih lanjut, dan semakin dalam ia menelusuri hutan, semakin aneh kejadian yang ia alami. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kali ini semakin dekat dan semakin jelas. Dimas merasa ada yang mengikuti langkahnya, dan suara-suara halus mulai terdengar, seolah-olah makhluk itu ingin berkomunikasi. Di tengah perjalanan, Dimas hampir tersesat, namun ia tiba-tiba menemukan sebuah cahaya yang menuntunnya keluar dari hutan. Sesampainya di pos jaga, Dimas menceritakan pengalaman menegangkan itu kepada Pak Lurah, yang semakin cemas dan meminta Dimas untuk segera meninggalkan hutan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh peristiwa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, dan ia yakin bahwa hantu yang menghantui hutan Kemadoh adalah bukan sekadar mitos. Dimas memutuskan untuk kembali masuk ke hutan pada malam hari, kali ini lebih mempersiapkan diri. Saat ia tiba di makam tua yang pertama kali ia temui, ia merasa ada energi yang kuat di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara bisikan halus semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok gaib yang menyeramkan, sosok yang pernah diceritakan oleh Pak Lurah. Itu adalah hantu sang dukun, yang tampak seperti bayangan gelap dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas yang sudah siap dengan keberaniannya, mengingat semua informasi yang ia kumpulkan tentang dukun tersebut. Ia menyadari bahwa dukun itu bukan hanya seorang pemangku ilmu hitam, tapi juga seorang yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Hantu itu tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatnya. Dimas kemudian mencoba untuk berbicara dengan sosok tersebut, menawarkan untuk membebaskannya dari kutukan dengan cara yang ia pelajari dari penelitian di universitasnya. Dengan tekad yang kuat, Dimas berhasil melakukan sebuah ritual sederhana untuk menghentikan kutukan tersebut. Sosok dukun itu pun menghilang, meninggalkan hutan Kemadoh yang kini terasa lebih tenang. Namun, sebelum pergi, sosok itu memberikan sebuah pesan kepada Dimas, "Jangan lupakan hutan ini, karena hutan ini tak hanya milik kami yang telah mati, tetapi juga milik mereka yang hidup. Jaga keseimbangan alam ini." Keesokan harinya, Dimas kembali ke pos jaga dengan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa hutan Kemadoh tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa pulang bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Akhir cerita.